sama. Semua bergantung di map bridge, map besar, map pantai, map adu aim ini, adu mekanik ini semuanya akan terjadi di map ini. Apalagi menurut gua seperti Naos lagi cukup confident karena mereka bermain dengan Reyna. Karena kita tahu lah Reyna merupakan agent yang utility-nya tuh bisa lu maksimalkan kalau lu nge-kill gitu. Atau lu assist at least, itu baru bisa maksimal utility-nya. Berbeda dengan agent-agent duelist lainnya yang masih bisa menggunakan utility demi utility-nya gitu. Berbeda dengan Reyna yang benar-benar pure perlu banget lu nge-kill untuk bisa memaksimalkan D4 ataupun dismiss-nya. Dan pistol round pertama di map ketiga kita akan menjadi penentuan Onyx G. Sudah terlihat setup-setupnya akan coba bergerak sepertinya Bel ke arah B-side. Oh, ini ada pergantian pemain ya. Blast tidak akan bermain di Oh iya, map kita kali ini sepertinya. Dan Z yang akan bermain. Dan Naos akan bermain sebagai defender terlebih dahulu. Ada push agresif yang dilakukan ke arah Halls. Sementara itu pemain-pemain dari Onyx akan melakukan setup ke arah side B. Toxic screen sudah dibentangkan. Begitu pula dari sebuah knife tadi yang sudah dikeluarkan. Monyet akan nge-clear ke arah backside rendezvous tadi yang dilakukan oleh Z. Karena tidak ada backup yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Naos. 5-man retake akan dilakukan 3 pemain dari arah Cannon. Elmimor mampu mendapatkan Kakarot. Shiro mampu mendapatkan Blur. Delicious masih mengintai dari arah belakang. Tapi masih ada Elmimor yang menahan. Sayangnya dia harus tumbang di tangan Delicious. 3 melawan 3 sekarang. NC Slasher pun sudah tertackle low HP. Dan Cap bagai Arjuna dari arah backside tidak begitu sigap. Ternyata Severin yang akan mampu mendapatkan kill, tapi triple kill sudah berhasil dibukukan oleh Jellycious. NC Slasher menahan dari jarak yang cukup dekat, mampu mendapatkan 1 kill. Dan Severin di sini tidak perlu terlalu commit karena dari NC Slasher pun sudah tertackle low HP, tapi ternyata dia masih mampu untuk mendapatkan Jellycious. 1-0 Onyx berhasil mengamankan pistol round. wah ini Onyx G bermain besaran dengan begitu solid. 2 kill cepat di awal menurut gua dari Onyx G yang menjadi pembeda ini dari Elmimor bersama dengan Shiro. Memang Shiro hilang tangan Jellycious ya, tapi dia masih harus berhadapan dengan posisi Elmimor. Jadi kayak dia masih kebaik time gitu di belakang. Dan ya jadi Arjuna seperti yang lu bilang dari Cave, dia nggak expect ada Severin di sana. Dan Jellycious dapetin kill ketiga memang, tapi apa daya terlalu sulit. 2 kill cepat di awal dari Onyx G yang menjadi pembeda sekali lagi sehingga pemain-pemain Onyx tuh bisa standby di arah side dengan begitu nyaman. Dan rendezvous out dari Z tidak bisa mendapatkan kill cepat barusan dan akan coba eksekusi lagi ke arah bisa sekarang. Drone sudah di setup, ada Deacon juga yang keluar sekarang. Dan Spike harusnya bisa banget dipasang, sudah diberikan. Dan typing lagi dengan Bulldog dari Monyet. Burst lebih tepatnya karena menggunakan ADS. Shock Dart kedua datang tapi nggak connect, malahan Monyet yang berhasil nge-shutdown posisi dari Cave dengan Bulldognya sekali lagi. 3 pemain tersisa, 1 Sheriff dari Kakarot, tapi Kakarot masih aware di arah elbow-nya, takut ada orang di sana. Dan sudah ada 1 Marshall, dentuman Marshall lebih tepatnya, mengarah ke arah Nest. Dan Blur akan coba untuk mengisi arah elbow, akan coba untuk melakukan flag exit frag seperti yang coba dilakukan. Coba checking bersih juga itu dari Jellycious. Dan 1 pemain crosshair yang terlalu tinggi, bermain Joko. Kakarot berhasil dapetin Elmimor. Dan Severin, bisakah dia menumbangkan Blur yang coba untuk keluar muncul di hadapan dari Severin, tapi coba untuk dicari, menambah pundi-pundi uang, tapi dia berhasil terdelete oleh Jellycious. Dan juga Kakarot masing-masing mendapatkan kill dan bahkan Jellycious ditumbangkan di tangan Monyet. Quad kill didapatkan, 2-0 skor sementara. Yap. Loh, Monyet tadi ngedrop apa ya? Bulldognya di drop kah? Gue nggak tahu tadi. Agak sedikit nge-glitch mungkin dari HUD-nya. Tapi kalau nggak salah tadi kayak kehilangan 1 buah arsenal deh kalau nggak salah dari Onyx. Oh, iya nggak sih? Iya kan? Iya. Kesalahan minor, tapi ya nggak masalah. Onyx mereka berhasil mendapatkan ronde wajib menang mereka, dan ini adalah ronde yang wajib dimenangkan oleh Naos. Nah, mereka akan menggunakan senjata yang lebih signifikan. Mid kali ini langsung rame-rame Sonong Boy masuk. Masih ada Jellycious dari arah Yellow sudah terkena tag, dan Cap yang akan mampu mendapatkan Severin, tapi Monyet bermain dengan sangat sabar, mampu mendapatkan Jellycious. Cap pun tumbang di tangan Elmimor, tiba-tiba saja disamakan dari segi kedudukan jumlah pemain 3 lawan 3, tapi Monyet tidak begitu disiplin. Kakarot yang akan mampu mendapatkan Monyet. Blur miss the shot dari arah Halls. Planting pun sudah dilakukan dan pause plan akan dikerahkan, namun ternyata Elmimor yang nge-pick Blur yang akan mampu mendapatkan Elmimor, dan udah terlalu sulit bagi Shiro untuk menahan. Seraya 1 angka berhasil diamankan oleh Naos Esports.
Menurut gue terlalu berani bagi Monyet untuk ngambil Vandal yang drop tanpa adanya smoke ataupun tailwind sebenarnya di sana. Dia kayak ya udah dia coba buat ngambil, coba cari timing, tapi Kakarot ready di situ buat jaga Vandalnya. Dan di sini memang ini menurut gua bagus dari Monyet bersama Elmimor dapetin kill, tapi ya balik lagi tadi eksekusi itu mengambil Vandal, tapi dia nggak punya smoke ataupun tailwind. Di nextnya dia coba menggunakan updraft, tentu sudah berhasil di shutdown secara cepat. Dan sekarang round keempat, dimana masih bisa full buy round tentunya dari Onyx G. Karena itu adalah bonus orang mereka, tapi udah ada Viper Speed dari Jelicious. Karena Jelicious dapetin beberapa kill di 3 round ini. Jadi dia udah punya Viper Speed yang bisa digunakan dan sudah diaktifkan juga di arah A main. Yang membuat pemain-pemain Onyx G harus mundur terlebih dahulu. Dan sudah ada trademark yang dipasang juga oleh Elmimor di arah Halls. Dan Kev coba, hati-hati shock dartnya. Kev langsung nge-cancel drone tersebut. Dan akan bermain default lagi, bermain di arah attacker spawn. Onyx G benar-benar coba untuk mencari informasi terlebih dahulu, gali informasi dulu sebelum memutuskan mereka harus bergerak kemana, dan mungkin saja menunggu ketidakdisiplinan pemain-pemain dari Naos coba untuk melakukan overpick. Tapi kalau kita lihat dari minimap, sepertinya Naos tidak akan melakukan hal itu karena 3 pemain dari Naos melakukan total defense di arah B-side, di arah side semuanya, nggak ada yang kemana-mana, semuanya di side. Sementara sama halnya dari 2 pemain Naos yang berada di arah A-side, yaitu Kev dan juga Jelicious. Masing-masing menjaga side. Recon keluar kena tag, tapi masih ada snake bite delay juga. Tapi double door yang akan coba di entry. Kita akan coba di attempt kali ini. 1 kill didapatkan oleh Kev bersama dengan Jelicious. Bahkan Kev dapetin yang kedua dan yang ketiga juga. Satu persatu di absen pemain-pemain dari Onyx G. Misalkan Elmimor seorang diri, planting spike coba dilakukan supaya dia punya rendezvous paling tidak untuk digunakan di nextnya. Dan sudah rendezvous out, Tour de Force maksud saya. Dan sudah dari Recon yang keluar, tapi dia gagal dapetin 1 kill lagi dari Elmimor. Dan Kakarot berhasil menutup round menjadi milik Naos, menjadi 2 sama. Onyx G harus melakukan eco, tapi gua nggak tahu apakah Monyet punya Blast Storm atau tidak, karena Elmimor udah punya Tour de Force yang bisa dimainkan di round eco mereka. Ya, sebenarnya tadi approach yang bagus yang dilakukan oleh Onyx. Lagi-lagi Jelicious lalu kuat tadi Viper Speed yang dia buka dari arah A main. Begitu pula backup yang dilakukan oleh Kev dari arah backside. Dia berhasil nge-secure tadi beberapa kill dari arah double doors. 2 sama skor sementara Onyx. Tentunya ekonomi akan sulit mereka dapatkan di ronde kali ini. Monyet akan menggunakan Blade Storm. Begitu pula Elmimor akan menggunakan Tour de Force. Di ronde kali ini akan mereka cari terlebih dahulu informasinya. Nampaknya double door yang akan mereka tuju. Toxic Screen sudah dibuka. Jelicious bermain dari arah backside, membuang snake bite untuk mendelay push yang ingin dilakukan ke arah Yellow. Dan Monyet akan melakukan updraft, mampu mendapatkan 1 kill. Hunter's Fury memang dibuka, tapi Monyet terkena tag oleh Hunter's Fury tersebut. Tapi untungnya tidak akan terkena oleh tag yang terakhir. Elmimor mampu mendapatkan Kev dari arah base. 3 melawan 5 sekarang. Blurred memang menggunakan operator. Lagi-lagi Toxic Screen yang dilakukan di sini oleh Onyx itu benar-benar ngelimit space yang ingin didapatkan oleh pemain-pemain dari Naos. Ada flash yang dibuka, clear lebih tepatnya. Elmimor masih menahan, tapi Monyet dari arah Fire Mage. Triple kill berhasil dia dapatkan, dan Elmimor yang akan menutup dengan kill terakhir karena Z. 2-3 Onyx hasil mendapatkan angka kembali. Dan benar saja, ada Blast Storm di tangan Monyet. Cukup perlu 2 ultimate itu, Blast Storm dan Tour de Force. Bisa mengacak-ngacak posisi pemain-pemain dari Naos. Dan Blast Storm yang begitu tajam ke 1, 2, 3. OTW 4, tapi ada Tour de Force kill dari Elmimor. Trinity didapatkan, dan tentu saja ini akan membangun ekonomi yang begitu kuat dari Onyx G. Tapi, masih ada 1 Marshall dari Shiro. Dan Severin kurang 2 ultimate lagi, punya Viper Speed, tapi yang si Slasher udah punya 0 yang bisa digunakan. Dan operatornya, bukan operator, karena itu adalah Monyet. Melakukan, sudah terkena tag low HP dari Z. Nggak ada healer dari Naos, yang artinya Z benar-benar harus bermain di belakang, harus bermain aman, atau mungkin paling tidak bertukar operatornya dengan posisi dari Blur. Tapi drone sudah berhasil dihancurkan, sudah dash masuk, kali ini 1 kill didapatkan. Enggak, itu adalah Z yang berhasil dapetin kill tersebut, tapi Z juga harus sumber dengan Severin.
masih ada satu pemain di arah backside, yaitu Blur dengan operatornya. Kakarot berhasil dapetin 2 kill ke arah Monyet dan juga Severin. Dokter keluar, 1 martial kill, tapi ke arah Vandal sekarang. Tapi Elmimor juga berhasil dapetin cap rupanya. Now menumbangkan Exit Slasher tadi. Nah, di sini masih ada Jilicious. Dikasih stack fight, habis stack fight yang nggak kena, 3 peluru doang. Naik kali ini posisinya terhimpit dan di sini Naos somehow masih bisa bertahan dari gempuran-gempuran Onyx dan tanpa melakukan planting spike. Benar-benar total defense yang begitu solid dari Naos Esports. 3 sama skor sementara. Yap, itu pergerakan yang bagus sih dari Kakarot. Dia dari arah backside berhasil mendapatkan 2 kill dan karena dia berhasil dapetin 2 kill, itu artinya dari si Blur itu masih bisa bertahan dengan menggunakan operator dari arah backside-nya. 3 sama skor sementara begitu sengit antara kedua tim ini. Onyx sendiri masih bisa melakukan baik di ronde kali ini, di mana ada Viper Speed dan juga Hunter Fury yang ready di tangan Shiro dan juga Severin. Sementara itu dari Naos hanya ada sebuah ultimate dari Reina yang ready dari Kakarot. Sementara itu masih bermain dengan cukup sabar kali ini, belum ada inisiasi berlebihan dari Onyx sendiri, nge-hold angle terlebih dahulu, berjaga-jaga. Kalau misalkan dari pemain-pemain Naos ingin melakukan push, Jilicious masih menahan dari arah backside, 3 pemain yang menahan dari arah side A. Masih cukup sabar. Shiro sendiri masih memiliki recon yang bisa dia gunakan ke arah backside. Nampaknya kali ini mulai bersiap-siap menunggu timing yang tepat. Flash mulai dibuka. Recon pun mulai dibuka juga. Monyet yang akan jadi garda terdepan. Exit Slasher mampu mendapatkan Jilicious. Monyet berusaha untuk nge-clear. Masih ada 1 pemain lagi. Dan Kakarot yang akan tumbang di tangan Monyet. 3 melawan 5 sekarang. Ada Molly juga fragment yang sudah dibuka. Cap dari arah Yellow memang mampu mendapatkan Shiro. Spike sendiri belum di-plan. Dan Exit Slasher yang akan melakukan planting seraya Cap. Melakukan reposition. Tapi Monyet yang mampu untuk membaca posisi dari Cap sendiri. Misalkan Blur dan juga Z yang harus melakukan retake dari arah base. Gunakan operator bukanlah senjata terbaik tentunya Onyx. Mereka tidak ingin melakukan overpick. Di posisi seperti ini Monyet sendiri masih menahan dari arah Pyramids. Screen kembali dibuka dan informasi didapatkan bahwa operator berada dari arah base. Masih ada Z yang menahan dari arah Yellow dan tentunya terbaca oleh Monyet. Dan ini udah impossible untuk Blur. Tentunya dia akan nge-save dan Onyx akan menggali 1 angka lagi. Wah, ini menurut gue entry yang begitu maksimal dilakukan through the smoke tadi menuju ke arah Jilicious, sehingga Monyet nggak perlu susah payah untuk masuk ke arah Pyramids, dan itu bisa dilakukan tadi, dan bahkan dapetin 1 kill lagi dari Monyet. Coba untuk nge-backup posisi Elmimor kalau gue nggak salah ingat, karena dia langsung rendezvous out dan langsung di smoke juga. Coba dikasih double smoke untuk melakukan crossing, melakukan planting spike, dan ketika coba untuk di through the smoke oleh Kev ke arah Poison Cloud, gagal dilakukan karena emang nggak connect dan berhasil diamankan killnya sama Monyet dengan begitu tajam. Ini tajam banget nih Monyet, sumpah. One kill, one tap demi one tapnya tuh selalu kerasa. Dan sekarang playernya sudah abu-abu, tactical timeout artinya di call. Ini harusnya menurut gua diambil oleh Naos karena Naos yang lagi tertinggal. Dan betul, Naos yang mengambil tactical timeout ini. Mereka memang perlu sekali untuk mengamalkan tactical timeout ini karena menurut gua impact dari Reina ini menurut gua belum segitu kerasanya. Memang dia fragging gitu kan, nge-kill 6, tapi impact dia secara as a Reina itu menurut gua belum terlalu kelihatan. Lear-nya belum maksimal kalau gua lihat, karena memang Lear menurut gua merupakan flash yang sangat mudah untuk di counter, tinggal dihancurin, tinggal ditembak. Itu menjadi flash yang nggak terlalu baik, paling cuma bisa ngerusak crosshair tentunya. Dari Kakarot di sini, dari Naos benar-benar perlu step up. Operator dari Blur juga menurut gua belum terlalu signifikan impactnya, karena masih bisa banget untuk diamankan kill demi killnya oleh Onyx. Dan Monyet tuh lihat sekali lagi, dia udah 11 kill, begitu on fire. 3 ultimate torp lagi, dia punya Blast Storm dan Severin bersama dengan Shiro, masih dengan Viper Speed dan juga Hunter Fury-nya yang mungkin aja akan digunakan di round ini. Dan kayaknya operatornya dari Blur kemungkinan besar akan salah tebak lagi. Ada tour de force memang dari Z, tapi nggak ke arah B-side pemain-pemain dari Onyx. Melainkan ada Elmimor di arah hole, cuma naruh threat Parton dan langsung ditinggal. Setan Toxic Screen sudah dilakukan juga, terkena tag dari Jilicious, akan masuk dan coba untuk di-tag lagi, tapi akan keluar dari Poison Cloud. Akan coba masuk, Recon dikeluarkan, Viper Speed-nya ready dari Severin. Bahkan Shiro
sudah menumbangkan Kev begitu cepat. Piramid kirinya, nice shock dart dari Shiro. Tapi ada Blur yang berhasil dapetin posisi dari Shiro. 4 melawan 3. Ada orang berjaga dekat, Learnya nggak berhasil connect juga karena Elmimor. Karena Elmimor sedikit maju dan Severin mendengar suara Sheriff tapi rendezvous out juga dari Elmimor. Masih bisa selamat dari situasi yang begitu genting. Dan melakukan Viper Speed ini adalah PR besar bagi Naos. Tapi Kakarot bisa dapetin kill tapi langsung di-refrag begitu saja oleh Monyet. Viper Speednya down dan Tour de Force-nya miss. Bermain di balik smoke sekarang dari Monyet. Menunggu di manakah Tour de Force ini berada dan Z berhasil di shutdown. Menyisakan Blur seorang diri. Flash-nya berhasil di dose up. Trap coba dicari dan berhasil ditumbangkan. One bullet left dan berhasil di one tap oleh Monyet. What is that? Gila, lu lihat gak sih Bel itu Bel? Flashy banget, flashy banget. Flashy, so flashy, terang sekali boy. Nih kita lihat replaynya adik-adik, Tambulan. kita lihat replaynya sekali. Oh, kita Kakarot dapat replaynya through the Viper Speed random gitu. Tapi Yuk, ini slow nih. motion yuk. What? No way, where the play? Wih, gimana caranya saya bisa nembak seperti itu ya adik-adik? 35 nih Bel. Looking strong Onyx G. Yep, looking strong. Naos masih punya ekonomi ternyata untuk melakukan buy di ronde kali ini. Onyx lagi-lagi kembali bersiap ke arah side A. NC Slasher, dia ambil orb, bakal punya ultimate, bakal langsung di Hunter's Fury kali ini, bakal dicari keberadaan dari seorang Z dan tertangkap basah oleh Shiro. NC Slasher tentu akan langsung melakukan planting dan itu dia available kali ini dari Dual Command yang dia miliki, tapi dia tumbang lebih awal di tangan Kev. 4 melawan 4 sekarang Blur. Bersama juga dengan Kakarot akan mengisi dari arah back Pyramids dan Kakarot mampu mendapatkan Elmimor. Monyet ternyata berhasil untuk mendapatkan 1 kill. Bermain dari arah dalam smoke, ternyata Blur sudah menguasai Bricks. 2 melawan 3 sekarang, masih ada line up yang available dari Severin. Tentunya harus di-push kali ini. Jelicious akan melakukan defuse dan itu dia. Tiba-tiba saja dari arah killboard. 3 kill berhasil didapatkan oleh 2 pemain itu, Severin dan juga Shiro. 6-3 Onyx kembali menggali dan menggarap angka di arah side A dengan postman yang begitu berbahaya. Wah, ini ngeri sih. Ya, 1 shock dart kill, Monyet dapat 1 kill, nggak ready dari Kev. Ya, ngarah ke arah Pyramids ya. Dan di sini buset Snake Bite line up dan juga 2 kill double pick yang dilakukan berhasil diamankan semuanya sama Onyx G dan 3-6. Naos Esports harus melakukan half buy, harus melakukan eco kembali di round yang ke-10. Onyx G, kalau ngomongin ekonomi, Onyx G itu udah di atas angin. Ya, ini ekonomi mereka udah banyak banget yang bisa mereka pakai dan 0 comment sudah dikeluarkan, nggak bisa rendezvous. Oh, belum sempat connect rupanya dari 0 commentnya ke arah Z sehingga Z masih bisa dipositionin dengan rendezvous dan cabut langsung. Spike sudah terpasang begitu cepat Bel dan 1 kill lu lihat one tap dari Monyet bersih banget. Bersih bening seperti tanpa kaca. Kakarot harus tumbang. OTW yang kedua, tapi dia terkena di. Dan lu lihat dibalas. Elmimor juga berhasil dapetin kill tersebut. Dan rendezvous out. Darahnya udah low. Monyet memang tumbang di tangan Z, tapi apa daya. Tersisa 2 pemain saja sekarang dari Naos yang harus melakukan retake. Dimana sudah ada line up Snake Bite yang terus menerus di spam tentunya oleh Severin. Dan udah ada line up fragment juga dikeluarkan oleh NC Slasher. Dan bola-bola ajaib ini akan meluncur. Severin mendapatkan Blur dan nggak ada waktu lagi tentunya bagi Naos untuk melakukan retake. Dan Elmimor menutup round tersebut menjadi 7-3 untuk Onyx G. Nah, blepuk-blepuk ini main Naos nih. Kakarot blepuk nih. Nih. Monyet. Lepak 1. Belepak. Lepak tuh, itu baru belepak, belum belepuk, belum. Nih, Belepak belepak tuh di tadi. sini nih. Nah, kena ding, Nih. dash, belepuk. Nah, tuh. Belepak, belepuk. Gimana tadi? Bersih apa? Bersih Bersih bening tanpa seperti kaca. tanpa kaca itu, Wah, tuh, belepak, Shit. belepuk, bersih bening seperti tanpa kaca. Kalau misalkan mereka sukses di arah side A, tentu tidak dosa untuk coba ke arah side B. Iya. Nampaknya pemain-pemain dari Onyx sudah mulai bersiap-siap dari arah elbow. Mulai di-clear secara perlahan, di mana ada Z yang terdeteksi. Otomatis dia harus melakukan rendezvous. Blur mampu mendapatkan 1 kill. Hunter's Fury akan dibuka untuk mendelay pergerakan pemain dari Onyx G. Tapi Shiro dan juga Elmimor tiba-tiba langsung menguasai dari arah backside. Elmimor double kill. Shiro pun tumbang di tangan Kev. Tersisa Elmimor seorang diri melawan 2 pemain yang aktif mencari keberadaan dari Elmimor.
Terkena Set. tech drone, Mur. bakal ditompoin. Tentunya Kev yang akan mampu mendapatkan triple kill di posisi seperti tadi. 7-4 Naos against all the odds. Last round Mereka before the switch. mereka masih mampu untuk anyone have mendapatkan fun? angka. Nggak gitu sih, guys. Ditompoin. Set, kena recon ditompoin dong, nggak ada takut-takutnya itu Elmi War. Iya, ini udah nice try sih. Dari Elmi War bisa dapetin kill cepat, tapi ya dia terkena recon, dimajuin terus, dan tentu akan di-swing dengan begitu mudah oleh Kev, dan 7-4 finally. Naos bisa dapetin angka, kayaknya memang B-side bukanlah side yang tepat ya bagi Onyx G untuk masuk, karena dia dapetin beberapa angka tuh rata-rata semuanya ke arah A-side, A-side, You want to A-side, play? A-side tersebut. Let's Dan play. sekarang mereka akan coba untuk ngisi mid, Lear-nya udah dihancurin. Oh, bermain dekat dari Blur, ada Recon bermain di balik smoke, di balik poison cloud milik Severin, dan darahnya terus berkurang. DK sudah kembali lagi, HP yang berkurang barusan dari Blur. Apakah pada expect bahwa Blur ada di balik pilar itu? Dan coba untuk ditunggu lagi, benar-benar sabar. Lu lihat tuh, saling hadap-hadapan, tapi kayaknya Blur yang lebih nggak sabar. Dia masuk lagi ke dalam smoke, coba cari timing kayaknya, dan keluar lagi, dan itu dia terlihat oleh Elmimor. Berhasil di shutdown dari Blur, dan shot keduanya gagal. Akan coba masuk ke arah elbow, bertemu dengan satu pemain yaitu Z. Berhasil di shutdown dari Monyet, dan dua pemainnya udah maju ke arah B-side sekarang. Dan masih ada satu pemain di arah backside, karena itu adalah Z yang baru saja melakukan rendezvous terkena trademark, tapi Elmimor ngabsenin satu persatu pemain-pemain dari Naos Esports. Severin memang tumbang, tapi masih ada SU Slasher yang melakukan Spike trade kill. planted. 3 lawan 2. Jilicious ada di arah Nest, dan satu pemain lagi ada di arah mid, yaitu Kev yang akan ditunggu oleh Elmimor. Tapping manjanya berhasil dapetin kill. Rendezvous di arah Nest, Elmimor gak expect. Jilicious berhasil dapetin killnya. 1 lawan 2. Toxic Screen dibentangkan sekarang dan sudah diaktifkan, dan melawan dua pemain langsung di double pick oleh Onyx G. SU Slasher menutup first half kita dengan skor 8-4. Switching sides. Ya, ini 8-4, skor yang begitu jauh, begitu signifikan. Berhasil didapatkan oleh Onyx G. Ini gila, refragnya tuh jalan banget dari pemain-pemain Onyx. Ini udah kelihatan mereka Player bener-bener standing. pede banget main di breeze. Kelihatan nyaman pergerakannya. Dari Elmimor, dari Monyet, dari Shiro, Severin, SC semuanya nyaman banget main di map ini. Tadi bener-bener bisa nge-expect pergerakan dari Naos sendiri. Dan sekarang Onyx, mereka akan bermain di defender side. Sementara itu Naos, mereka akan bermain di attacker side. Tentunya dengan lineup agent seperti ini. Lineup yang mungkin lebih diandalkan ke arah attacker side. Lagi-lagi Kakarot. Pemain ini harus bisa benar-benar step up. Dia harus bisa bertanggung jawab bermain dengan dua duelist. Bermain dengan agent yang begitu individualistis kali ini, Reina. Berkali-kali Wilson bilang ya, kalau misalkan Reina ini nggak nge-kill, dia hanya jadi ibu-ibu kalem. Ibu-ibu biasa aja. Jadi di sini Kakarot, dia harus bisa memberikan impact yang besar. Lear-nya itu harus connect. Dia harus bisa dapetin kill-killnya supaya dia bisa menggunakan antara itu dismiss ataupun devour di kedepannya nanti. Tentunya Onyx, kalau misalkan Onyx di sini dapetin pistol round, ini akan jadi momen yang sangat berbahaya bagi Naos Esports. Onyx dapat pistol, best case-nya Onyx dapetin 2 ronde berturut-turut, 10-4 kembali diperjauh lagi dari segi game angka. Iya benar, ini Reina ya betul kata Wilson ya. Ini kalau dengan kini hanya lamba AFK sebenarnya. Jadi menurut gua benar-benar harus step up secepat ya. Kayak yang gue bilang, Kakarot tuh kadang-kadang tuh dia dapetin beberapa kill penting, tapi itu nggak cukup. Gue bilang kayak gue bilang, ini tuh dia menggunakan Reina tapi belum menjadi Reina seutuhnya, atau gak? Belum menjadi Reina yang ditakuti gitu kan. Dan Lear demi Lear-nya menurut gua jarang ada yang connect ke pemain-pemain dari Onyx G. Entah itu dihancurin atau Lear-nya kejauhan, jadi masih bisa dimainin timingnya gitu kan sama pemain-pemain dari Onyx. Dan bahkan sekarang dari Kakarot, dia bermain dengan Ghost dengan 2 orb. Artinya dia nggak punya Lear. Dan ini entry-nya harus bisa banget didapetin sama Naos, terutama dari Blur yang tentu saja akan menjadi entry fragger. Dan tentu saja Kakarot benar-benar harus bisa nge-refresh secara cepat dengan tajam juga tentunya. Karena sampai 2 orb yang dibeli oleh Kakarot ini nggak bisa dimaksimalkan dengan begitu baik. Karena lu lihat nih, fragging dari Monyet tuh udah 17. Kayak gue bilang nggak jauh beda sama map kedua. Ini bener-bener lagi on fire banget. Kalau kata lu tadi belepak-belepuk nih beneran terjadi tadi dari Onyx Monyet. Apalagi sekarang defense. Mereka yang menghampiri crosshair-crosshairnya pemain-pemain dari Onyx gitu kan, dari Naos Esports. Dan Recon langsung dikeluarkan ke arah Nest. Tapi nggak ada siapapun karena mundur semuanya. Shiro pun udah mundur ke arah defender spawn. Dan akan coba untuk berjaga ke arah A-side. Tapi pemain-pemain dari Naos, karena mereka mungkin ngerasa Onyx sering banget bermain defender, terus bermain agresif di pistol round,
Tapi kali ini Onyx G nggak akan melakukan hal tersebut. Mereka akan benar-benar nge-respect pemain-pemain dari Naos Esports karena tentu saja mereka sudah mengungguli 4 angka dan ini adalah map penentuan siapa yang harus gugur dan Onyx G nggak akan mau menyia-nyiakan kesempatan ini, advantage yang udah mereka pegang. Dan Naos, Kakarot akan menjadi garda terdepan sepertinya. Oh enggak, rupanya Blurred yang akan menuju ke arah side terlebih dahulu. Dash masuk, planting spike belum dilakukan. Toxic screen sudah dinaikkan, recon udah berhasil dihancurkan. Nggak nge-scan karena siapapun, shock dart keluar kali ini nggak bisa di-cancel. Spike-nya sudah berhasil terpasang. 5-man retake, tapi SC Slasher one tap ke arah Kakarot. Dan rendezvous out juga barusan tadi dari Z. Dan sudah terlihat di frame kiri ada satu pemain shock dart-nya datang kali ini. 0 point juga keluar, terkena ke arah satu pemainnya itu Blur yang berhasil terkena 0 point tersebut. SC Slasher gagal dapetin kill, tapi Elmino bersama dengan Severin masih mendapatkan 1 kill, 2 lawan 4. Oh ini tentu saja dari quantity diunggulkan oleh Onyx G. Di tapping spike-nya tapi Z masih bisa dapetin 1 kill, tapi Monyet berhasil dapetin trade kill tersebut. Akan coba diudak, akan coba dikejar. Dash langsung masuk dari Onyx Monyet, tapi Elmimor yang sudah terlebih dahulu menutup pistol round kedua menjadi milik Onyx sekali lagi 9-4. SC Slasher membuka opening kill yang begitu smooth menurut gua dengan one tap killnya ke arah Kakarot. Dan sekali lagi kayak yang kita bilang, Kakarot nggak dapetin kill, hanya jadi mbak-mbak AFK saja ini teman-teman. Iya, ini kelihatan banget bahaya loh untuk Kakarot karena ini udah red flag nih. Karena Kakarot di ronde tadi di Pistoran itu dia pede banget bisa dapetin kill. Dia beli dia nggak beli lir sama sekali. Iya. Dan dia nggak beli lir, dia nggak dapet kill, dia langsung di one tap sama si Slasher. Dan ya apa kata lu tadi, jadi mbak AFK, jadi ibu-ibu biasa aja. Dan sekarang Onyx tentunya mereka akan menggunakan senjata yang lebih signifikan. Shiro langsung mendapatkan kill karena Z 4 melawan 5 Monyet. Menahan dari arah backside, mengandalkan trademark kali ini sebagai information gatherer, tapi Elmimor entah bagaimana caranya langsung mendapatkan 2 kill cepat ke arah Kakarot dan juga Jilicious. Menyisakan Kev dan juga Blurred. Bermain terlalu terpisah-pisah kali ini Kev dan juga Blurred. Spike ada di tangan Kev. Tidak ada recon yang available, at least sampai 5 detik ke depan. Dan sudah terlalu sulit kali ini Onyx. Angle demi angle sudah mereka jaga. Blurred sendiri masih menahan step. Nampaknya side B yang akan di-hit. Dimana masih ada trademark yang menjaga. Belum sempat dihancurkan tadi. Ping sudah dilakukan. Shock dart. Dan Elmimor one tap sekali lagi ke arah Kev. Misalkan Blur seorang diri tertek ke low HP. Bakal di-pick dan Elmimor quad kill tadi. 10-4 flawless bagi Onyx G. Wah. Ini flawless bagi Onyx G, ekonomi udah enak banget bisa main bonus run. Dan Elmimor tuh satu orb lagi dia punya Tour de Force loh. Ini harusnya Elmimor, nggak tahu sih, gua nggak tahu apakah dia akan coba untuk ngambil orb di arah B mungkin gitu kan, karena emang lebih dekat dibanding di arah E. Karena di E condong ke lebih ngarah ke arah sisi attacker di spot orbnya, dan ini mungkin banget bisa diambil sama Elmimor orb tersebut dan menggunakan rendezvous. Tour de Force maksud gua untuk melakukan bonus round, tapi enggak. Elmimor akan melakukan full buy dan dia akan melakukan Tour de Force-nya di next round. Dan full buy round. Ini udah balik ke map Icebox tadi, ini adalah full buy round yang wajib menang dari Naos. Ya, karena Naos jangan sampai terulang tentunya. Karena ketika masuk second half nggak dapetin angka sama sekali, tapi Z sudah mendapatkan SC Slasher. Dan Shiro masih bermain di arah host. Ada shock dart, 2 kali shock dart dikeluarkan, tapi nggak terlalu ngetek sedikit doang sepertinya tadi ke arah Blur. Dan Severin berhasil mendapatkan Blur di sisi lain. Dan bahkan kali ini Elmimor juga menumpahkan Kakarot. Ada senjata yang bisa di recover. Drone udah berhasil dihancurkan, gak ngetek siapapun sekarang. Dan planting spike sudah dilakukan. Dan sudah ada Naos Z yang coba nge-backup, tapi Monyet dengan Spectre-nya Elmimor gak bisa kabur dari Z. 2 lawan 1 Kev. Bisakah dia menyelamatkan Naos di round krusial ini? Rico sudah dihancurkan, Spike di tapping dan di double pick, langsung bonus roundnya didapatkan oleh Onyx G. Dan bisa mungkin diberikan senjatanya untuk free upgrade ke pemain-pemain dari Onyx G, yaitu Monyet yang memang menggunakan Spectre di round sebelumnya. Dan 4-11, ekonomi nggak baik bagi Naos di Bell. Ini refract yang bagus banget sih dari Elmimor. Gila itu CZ, dia udah dapetin 1 kill karena Severin. Dia nggak nyangka tiba-tiba langsung di swing Ferrari pick dari arah Yellow.
Dia udah rendezvous tadi, tapi masih ditangkap kepalanya, A gift. tertangkap basah. Ada mix buy yang dilakukan oleh Naos. Beberapa Marshall Vandal akan digunakan oleh Kakarot. Sekali lagi, pemain ini harus membuktikan dia bisa untuk ataupun membawa perubahan bagi Naos Esports sendiri. Severin masih menjaga dari arah backside cave, akan membuka recon, dia akan dihancurkan. You want to Dan play? tidak Let's ada follow up play. yang dilakukan. Tampaknya ada sebuah tour de force yang akan digunakan oleh Z di ronde kali ini. Begitu pula oleh Elmimor harusnya di sini. Kalau terkena tag drone akan membuang angle dari arah cave, di mana Monyet masih menjaga dari arah Pyramids dan one tap ke arah cave. 4 melawan 5, satu persatu pemain dari Naos terpick off oleh Onyx G. Z berusaha untuk mengambil angle lebih dekat lagi. Lagi-lagi Poison Cloud akan menutupi pandangan pemain-pemain dari Naos. Tampaknya kali ini smoke kembali dibuka, repositioning akan dilakukan oleh Monyet. Pakai kontak akan dilakukan dan Severin pun tumbang. Tapi masih ada Monyet dari arah Pyramids. Dan ternyata Monyet pun mampu mendapatkan triple kill. Asis Slasher pun bermain dari arah Bricks. Berhasil mendapatkan 1 kill. Menyisakan Z seorang diri. Dan Viper speednya tadi rendered useless. Dari Jilicious bakal dibuang Rosaria dan tentu Elmimor yang datang dari arah backside. 12-4 match point. Early match point berhasil diamankan oleh Onyx G. Wah, dan ekonominya nggak baik. Lu lihat Kakarot cuma punya duit 2.900. Ya, ini tentu bukanlah kabar baik. Ini sekali lagi belepak-belepuknya masih jalan ternyata Bel bagi Onyx Monyet Bel. Lu lihat tuh, belepak-belepuknya masih jalan. Ya, Asis Caesar dapat 1 kill, Monyet juga langsung dapetin kill lagi. Dan udah tinggal 1 pemain doang dan disikat pakai Tour de Force dan ya, Bulldog yang terpaksa digunakan oleh Kakarot. Lu lihat ini 2 pemain loh, 2-3, 2-2 dari Elmimor sama Monyet Bel. Ini 2 pemain yang lagi menyala kakak ini. Tapi gua merasa dejavu ya, dimana Naos udah 2 kali second half nggak dapetin round apapun, tapi Blur akhirnya berhasil dapetin Severin, tapi di trust snake bite kill karena Kakarot. How can Kakarot die again in snake bite? Tapi masih ada threat kill untungnya, menjadi 2 melawan 2 sekarang. Dan masih tertahan, tapi sayangnya spike-nya drop. Sulit untuk di recover, tapi Jilicious udah melakukan flank dengan cukup baik dari arah Halls. Coba untuk tembusin dari snake bite-nya, tapi untungnya di sini masih ada Kev yang berhasil mendapatkan angka untuk Naos Esports. Paling tidak mereka bisa lah mendapatkan angka lagi. Meskipun perjalanannya masih panjang banget dengan ekonomi mereka yang seadanya, dan Onyx G kalau ngomongin ekonomi udah nggak usah ditanya. Ekonomi mereka udah sangat walafiat. Dan bukan masalah ekonomi juga sih. Masalahnya adalah Naos harus bisa memenangkan round berturut-turut sebanyak 7 kali. Sementara Onyx G, ya yang udah sering kita bahas, mereka bisa dengan menggunakan teknik pengumpulan ultimate yang bisa dimainkan untuk Onyx G, Bel. Tapi ini lihat, bahkan Onyx dia udah punya 2 ultimate yang ready, Null Command dan juga Viper Speed yang langsung diaktifkan di arah side oleh Severin. Z sekali lagi perlahan mendekat menuju ke arah Viper Speed. Masih ada drone yang dimiliki oleh Kev. Tentunya bisa digunakan untuk nge-clear Viper Speed tersebut. Dari arah Halls masih dijaga juga oleh Jilicious. Perlahan namun pasti bermain dengan sangat-sangat sneaky. Kontak tapi Shorty! Double kill dari Severin! Dan bakal cabut bahkan kill yang ketiga dengan Phantom ke arah Kev. Through the Viper Speed. 2 melawan 5 sekarang. Is going down untuk Naos. Semuanya terlihat begitu buruk. Spike pun drop di tengah-tengah Viper Speed. Elmimor bahkan masih mengintai dari area Halls. Jilicious berusaha untuk mencari sesuatu dari arah mid. Tentunya Monyet menggunakan operator. Z di sini 1 melawan 5 against all the odds. Dan bahkan langsung di headshot oleh MC Slasher. Flawless di ronde terakhir, dan Onyx mereka berhasil memenangkan match ketiga di best of 3 series kita kali ini. Dan berhak untuk lanjut lagi ke babak selanjutnya. Oh my god, Onyx G mengerjakan tugas mereka dengan begitu baik, khususnya di map kedua Icebox. Karena itu adalah map yang
sekali lagi kalau lu bilang itu nggak mau diingat-ingat karena bukanlah momen baik ya bagi Onyx G, tapi mereka bisa mengerjakan PR-nya, mereka bisa evaluasi. Oh, monyet di map kedua tiba-tiba jadi tajam banget, map ketiga juga tetap tajam, dan nggak cuma monyet doang, pas di map ketiga Elmimor juga ikutan step up di map ketiga dengan 2,5 KDA-nya dari Elmimor. Kalau kita lihat ya, average combat score 325, monyet 368, 25 kills. Ini killnya udah nggak ada beda-bedanya sih dari pemain-pemain Onyx ya, dari monyet dan juga Elmimor. Sementara dari Naos, penggunaan Reynanya belum begitu signifikan, belum begitu terlihat impact-nya. Nih, Kakarot menurut gua pemilihan Reyna yang kurang tepat sih, dengan posisi aim lu yang mungkin lagi nggak stabil, lagi nggak konsisten. Dengan penggunaan Reyna hanya bermodalkan Leer doang tapi nggak bisa nge-kill, itu menurut gua sangat tidak efektif untuk menggunakan Reyna. Better lu switch ke KO ataupun Sky. Even Sky menurut gua lebih better karena flash demi flashnya bisa digunakan gitu kan dari Sky, dibanding dengan Reyna yang mengeluarkan flash tapi bisa dihancurkan gitu, tinggal ditembak doang sebentar hilang. Dan statistik damage-nya 13,3k damage berbanding 10k, tapi esok persentasenya lu lihat belepak-belepuknya dari pemain-pemain Onyx G, 34,6% headshot Bel, banding 17%, 2 kali lipat perbedaannya. Frekuensinya 9/3, objektifnya 4/2. Tapi memang gue setuju sih, setelah mendengar belepak-belepuk, setelah gue lihat memang ternyata belepak-belepuk dari Onyx monyet. Iya, ini emang bener-bener ngeri banget sih monyet. Sekali lagi highlight reel ya. Kali ini monyet gak sendirian. Kali ini monyet ditemenin sama Elmimor, belepak-belepuknya itu. My god. My goodness me. Pemain-pemain dari Onyx tentunya mereka sangat-sangat nyaman bermain di Breeze. Kelihatan banget ini monyet ya enak banget. Supportnya pun jalan banget. Tentunya di sini, apalagi ketika ini bermain sebagai attackers, menurut gue itu line-upnya itu ngeri banget sih. Mereka kalah fight pun di dalam side dari Elmimor sama si monyetnya kalah ya nggak masalah. Masih ada line up shock dart, belum lagi fragment, belum lagi ada snakebite. Jadi itu udah layeringnya itu kelihatan banget dari pemain-pemain Onyx. Ya itu menurut gua ya, kalaupun ya betul kata lu, dua punggawa yang lagi nyalanya ini kalah di set, masih ada snakebite 2 biji, masih ada shock dart juga, ataupun even Hunter's Fury gitu bisa digunakan, dan fragment juga untuk melakukan post plant itu dimaksimalkan dengan begitu baik nih monyet. Begitu tajam permainan yang dilakukan, tembakannya bener-bener mengerikan, dan ini si Shorty-nya gila banget. Udah half HP semua sih rata-rata yang masuk. Yang ditembak sama Silver itu semua udah half HP dan bahkan through the smoke dapetin kill ketiga. Dan satu pemain yaitu monyet jaga dari arah tunnel, menemukan satu pemain yaitu Jilicious. There's no way bagi Z bisa nge-clutch posisi tersebut dengan